Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold ya atau XAUSD ya teman-teman ya di sini. Dan ini saya bikin videonya itu jam 2.57 ya, bisa dikatakan 2.57 pagi teman-teman. Ya saya bikin video karena baru sempat juga teman-teman gitu. Jadi sebelum kita bahas ya untuk video gold lebih lanjut ya, saya mau informasikan kepada kalian semua untuk yang ada DM saya ya di channel Telegram, itu akan saya bahas satu persatu nanti ya, besok ya akan saya coba balas. Jadi mohon bersabar ya, kalau nggak nanti setelah saya bikin video udah selesai semua, yaitu mungkin sekitar jam 3:30 lah ya, itu akan saya coba balas teman-teman untuk DM kalian semua gitu ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah DM, dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah mensupport ya channel Jurnal Trading ID ya hingga saat ini ya. Jadi udah 3 tahun berjalan untuk Jurnal Trading ID, dan saya melihat bahwa sebenarnya kalian lebih antusias ya sebenarnya kalau dengan cara saya pembawaannya yang open cam begini ya teman-teman ya. Jadi saya akan terus usahakan ya untuk mempertahankan kualitas analisa yang akan saya berikan, yaitu juga berupa pandangan-pandangan saya ya secara personal yang saya bagi kepada kalian semua ya. Jadi kalian boleh nanti oh ya ini bisa disesuaikan untuk range-nya ya, atau untuk pergerakannya gitu kan. Karena memang tujuan dari saya membangun ya channel ini atau Jurnal Trading ID tadinya juga ada bertujuan untuk membantu ya atau membagikan ide ya dan juga pandangan saya kepada kalian semua yang memang membutuhkan ya masukan-masukan ataupun POV lain dari beberapa trader lainnya teman-teman gitu. Oke, jadi di sini ya saya mau bahas dulu untuk pergerakan atau review ya, sedikit review dulu ya untuk pembahasan kita di week kemarin ya. Jadi untuk yang week kemarin kalian masih ingat nggak di tanggal 9 sampai 13 September ya? Kalau kita bahas tuh ada area support di 2470-an ya sebagai support daily-nya dia. Dan selama dia masih bertahan di atas 2470 ya, itu dia masih possible untuk melanjutkan kenaikan teman-teman gitu. Nah seperti yang kita lihat bahwa ini bisa sampai mungkin breakout di atas 2530-an ya, karena juga masih bullish movement ya seperti yang kita bahas pada minggu kemarin. Dan pada hari Kamis ya, gold itu breakout ya, dia breakout dari 2530 dan naik ke 2550 sampai saat ini ada di harga tertinggi, level tertinggi di 2583 ya teman-teman ya kalau saya nggak salah ya, nanti kita coba cek ya. Dan closing di 2580, ada yang di 2579 teman-teman gitu. Nah, seperti yang kita lihat juga bahwa untuk update ya dari beberapa video selama 1 minggu ke belakang juga kita masih bilang kalau gold ini masih potensial bullish movement secara teknikal, dan OI data juga rata-rata yang diupdate setiap hari juga bullish ya, karena memang sentimen ya seperti yang kalian tahu lah, untuk sentimen ini pasti nggak lain dan nggak bukan adalah sentimen market yang akan dilaksanakan di minggu ini teman-teman gitu. Ya jadi minggu ini ya itu ada cut rate, dan tadi saya udah intip-intip ya itu sekitar 25 basis point, dan ini jatuhnya sih soft landing teman-teman gitu. Oke. Oke, jadi kemudian untuk last analis kita ya di minggu kemarin ya di hari Jumat, ini juga masih ada targeting ke 2575 sampai 2580 ya sebagai target dari OI datanya, yang dimana OI data ini masih bullish movement ya dari last report di hari Jumat kemarin. Nanti kita akan cek lagi untuk OI data di hari ini ya teman-teman ya gitu. Lalu next target itu di 2600-an dari si OI data ini sendiri teman-teman gitu. Oke, setelah kita membahas untuk pembahasan dari minggu kemarin punya ya, sekarang kita mau bahas untuk pembahasan dari untuk minggu ini gitu teman-teman, bukan dari lagi tapi untuk minggu ini gitu ya. Ini sisa 2 jam lagi mungkin ya market buka gitu teman-teman, saya baru bikin video. Jadi untuk kalian bertanya-tanya kenapa baru bikin, ya mohon maaf karena saya baru sampai di rumah teman-teman ya. Ya jadi bagi kalian yang ada pergi liburan ya, saya pesan hati-hati di jalan ya, semoga bisa sampai tempat tujuan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun, amin.
Oke, lanjut ya. Kita mau analisa lagi untuk video minggu ini ya. Kita mulai dulu dari mana ya? Saya mau mulai ini ya. Oke, ini kalau di Pepperstone sih di 2579 closingnya. Kalau di Oanda ini 2578, ada juga kalau di Forex IMF itu di 2570 2580. Jadi ya beda-beda ya, tapi itu nggak masalah teman-teman gitu. Nah, banyak juga sebenarnya tanya, saya udah intip-intip di DM kalian, Bang, kira-kira akan cap up atau enggak dan kenaikannya sampai mana sih gitu loh. Nah, ini yang juga akan saya bahas juga untuk hari ini, teman-teman. Oke, tapi sebelum kita bahas juga, bahas dulu untuk newsnya ya untuk yang minggu ini. Jadi minggu ini itu ada news mengenai ya yang pertama. Oke, kita cek dulu untuk yang hari Senin ini tidak ada ya, clear ya. Dan juga Senin ini juga kita masih tanggal merah juga ya, masih holiday vibes ya. Jadi orang-orang baru mau mulai pulang dari luar kota juga ya teman-teman untuk hari Senin ini gitu. Dan di hari Selasa pun kita ada news ya di jam 19.30 ini untuk core retail sales ya. Ini retail penjualan atau report penjualan untuk si Amerika itu sendiri. Lalu kalau kita lihat sih dari reportnya sih memang kurang bagus ya gitu. Lalu ya maklum lah penjualan kurang bagus karena kan CPI-nya juga menurun gitu ya. Pasti otomatis secara nggak langsung penjualan pasti juga akan menurun gitu kan. Kemudian di hari Rabu ya ini ada report sterling, ada CPI report ya. Lalu ada CPI report juga untuk Eurozone ya. Jadi ada dua di jam 1 siang sama jam 4 sore ya. Kemudian di hari yang sama untuk malamnya ini di jam 21.30 ya. Ini ada crude oil inventory teman-teman gitu. Dan di jam 1 subuh ya atau jam 1 pagi lah ya. Di sini ada dari FOMC statement sama the Fed interest rate decision gitu teman-teman. Ini di hari Kamis ya. Jadi dari Rabu ke Kamis jam 1 ya dini hari. Ini ada report dari suku bunga ya sama FOMC teman-teman gitu. Dan kalau kita lihat juga sini ada perubahan ya dari 5,5 ke 5,2 ya. Artinya ada penurunan sebesar 25 basis point untuk si USD teman-teman untuk interest rate-nya gitu. Lalu the next lagi ini ada BOE interest rate decision juga ya. Memang di jam 18.00 ini nggak ada penurunan sama sekali. Lalu kalau kita lihat juga dari hari yang sama ya, tapi di jam yang berbeda di 19.30 ya. Ini ada the Fed manufacturing. Lalu di jam 9 malam itu ada exciting home sales atau penjualan rumah yang udah dari second hand teman-teman. Jadi ini bukan rumah baru ya gitu ya. Lalu untuk hari Jumatnya ini ada news dari BOJ ya. Jadi GPY ya ini ada dari interest rate decision juga teman-teman dia. Jadi 0,5 masih 0,25 jadi belum ada kenaikan ya teman-teman ya untuk yen ya untuk suku bunganya gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini nih ya, kalau memang dia soft landing ya, berarti dan ada pemangkasan suku bunga ya bisa dikatakan ini kan soft landing ya gitu ya. Walaupun memang cukup menekan harga si dolar itu sendiri gitu teman-teman, tapi nanti kita akan coba lihat dulu untuk dolar ya. Kalau saya lihat sih terakhir tuh dia masih berada di area support ya untuk weekly dari si dolar itu sendiri gitu teman-teman. Nah ini untuk gold dulu deh. Nah kalau dari gold sendiri ya di sini kita mau bahas dulu untuk yang weekly ya. Nah ini weekly dia terakhir rebound itu di 24.7 berapa 24 loss pointnya 24.71 teman-teman. Baru dia lanjutkan kenaikan lagi gitu. Lalu untuk daily-nya di sini daily. Nah, ini area support ya yang kita tandain kemarin nih. Sini nih. Ya, terus dia retest lagi ke sini, satu, dia retest lagi, baru di hari Kamisnya dia breakout dan Jumatnya dia melanjutkan kenaikan ke atas, teman-teman gitu. Ya, jadi memang dari area breakout ini ya dia masih ada possible untuk retest kembali ke 2530 atau ke area breakout dia ya yang saat ini berperan sebagai
area support ya. Dan kalau kita lihat juga nanti in case dia bisa retest ke 2530 ya sampai 2520, berarti ini bisa jadi area zona buy kita ya, zona buy untuk area breakout daily yang pertama gitu teman-teman gitu. Kenapa begitu? Karena kalau kita pelajarin atau kita perhatikan ya dari area breakout yang sebelumnya di sini, ini kan dia juga akumulasi ya. Nah, kalau kita lihat di sini nih, 1, 2, 3 ya. Dia breakout ke sini, terus dia retest 1, 2, 3 di sini ya. Nah, ini dia retest lagi. Jadi, kalau kita lihat lagi, kita pelajarin, ya ini kan dia breakout, ini dia breakout, ya. Ini dia ketahan, dia breakout. Nah, ini dia potensi untuk bisa retest lagi ke area 2530 sampai 2520-an teman-teman gitu. Ya tapi ya sebelum kita beli ya usahakan jangan terlalu overconfidence ya, jangan kita juga berpatokan langsung ya sama si ini juga gitu. Jadi harus ada seninya juga, kita harus lihat dulu kira-kira nanti begitu harga sudah nyampe ya di area breakoutnya dia, apakah nanti ada rejection dan konfirmasi buy ya kan. Kalau memang in case belum ada konfirmasi buy ya much better kita wait and see dulu ya sampai kita benar-benar dapat konfirmasi buy dari si area breakout ini teman-teman. Dan untuk buy zone saya ada dua ya, ada sini yang pertama lalu ini yang kedua gitu teman-teman. Yang kedua itu di 2507 sampai 2496 ya, lalu yang ketiga itu masih sama di sini di 2475 sampai 2464 gitu. Nah kemudian kalau ditanya bang kira-kira nanti bakal naik lagi nggak sih, kalau memang in case dia mau naik itu kira-kira sampai mana gitu. Oke, jadi untuk kenaikannya kita bisa ukur pakai Fibo ya. Di sini saya mau ukur pakai Fibo. Di sini saya tarik Fibo dulu ya. Nah ini dari area last breakout zone dia ya di sini. Untuk area Fibo saat ini dia tertahan di 2586 ya. Jadi ini masih berada di range Fibo ya untuk si area gold ini sendiri di 161.8 sampai 188.8 gitu teman-teman. Untuk Fibo saya tarik dari sini ya ke sini karena ini kan area sideways gitu ya. Jadi kita masih hitung ini sebagai satu trend gitu teman-teman ya, satu trend sebelum dia breakout. Kalau ini kan berarti area breakout dia nih di sini. Nah ini area sideways dia teman-teman gitu. Nah ini dia bener-bener pas banget ya kalau kita lihat di sini untuk berhentinya gitu ya, sini deh. Nah gitu ya, pas banget dia di area Fibo 161.8 ya. Lalu kita juga perlu untuk tandain juga nih di 2600 ya, karena ini adalah area psikologi levelnya dia untuk si gold itu sendiri. Tadi kita juga cek di OI data juga masih cukup oke di 2600 ya. Jadi in case dia break dari area Fibo-nya, kita bisa matokin di 2600 adalah sebagai the next target ya untuk si gold itu sendiri teman-teman gitu. Dan untuk saat ini pun ya sebenarnya 2005 ya 2580 ya ini masih jadi area resisten ya untuk gold sampai 2585 ya. Di sini adalah resisten atau jadi bisa dikatakan sebagai resisten ATH-nya untuk si gold itu sendiri teman-teman. Dan kalau kita cek dari OI data untuk hari ini pun, oke sebentar kita coba cek dulu ya OI datanya. Ini untuk yang 1 DTE, ini untuk yang hari ini ya kan. Nah ini kita belum tahu dia akan open di mana, apakah dia akan gap up atau gap down atau no gap sama sekali ya. Kita belum tahu ya, saya juga masih belum bisa kasih tahu kalian karena memang marketnya belum buka ya. Jadi kita tunggu buka nanti kita baru akan tahu dia akan gap up atau gimana ya kan. Nah tapi kalau kita lihat dari data yang ada ya untuk saat ini 2600 sampai 26505 itu ada yang ngisi teman-teman gitu, sampai 2625 ya teman-teman ya, ini ada yang ngisi. Lalu kemudian untuk 2580 ya ini masih jadi area closingnya dia ya saat ini, itu juga cukup ramai ya. Jadi range ya, kalau kita ngomongin range ya dari 2590 ya sampai 2560-an ya, ini masih jadi range main ya untuk si gold saat ini teman-teman gitu. Dan which is dia kalau turun pun ya untuk saat ini dia masih bisa ngejar ke 2560 ini teman-teman, 2560 sampai ya 2550 ya.
Kenapa 25.50 Bang? Nah, kita lihat di bagian P-nya sini ya. Ini ada antrian put money sebesar 106 gitu. Artinya posisinya si 25.50 ini ya, itu memang lebih banyak yang tertarik untuk beli ya atau masuk di level harga tersebut, teman-teman. Ya, karena ini kalau kita lihat di 25.555 ini kan 82. 2545 35 ya kan, seterusnya kayak 89 35 45 ya kan, yang paling besar itu kan 2550 gitu. Lalu ada lagi itu di 2525 yaitu di 214 teman-teman gitu. Jadi in case dia turun ya untuk minggu ini itu masih bisa dicapai sampai ke 2250 ya, dan 2510 ya. Kenapa 10 lagi ada di sini? Karena di sini kalau kita lihat ini ada 250 ya, di 2510 teman-teman di sini. Ya, ini adalah level penurunan dia yang memang masih possible untuk dicapai gitu. Dan untuk terdekat dia pun ya saat ini masih 2560 ya sampai 2550 untuk penurunan dia. Untuk misalkan in case di hari turun ya atau besok turun ya teman-teman ya gitu. Ya oke. Kemudian berarti kalau dari data ya, overall sih ini masih belum ada clear direction dari si market data ini sendiri ya. Tapi memang karena posisinya itu dia masih ngumpul di tengah-tengah teman-teman. Dia masih ngumpul ya. Jadi ini kan harga closing di 2580 ya. Nah, terdekatnya untuk penurunan ada di 2560 ya sampai 2565. Lalu ada lagi 2550 gitu. Dan kenaikan terjauh dia untuk saat ini di 2600 sampai 2605 gitu. Oke. Nah, kemarin pun dia juga tertahan di 2580-an gitu. Nah, kemudian oke, sekarang kita cek lagi. Berarti skenarionya ya untuk saat ini nih ya. Ini untuk yang 1 hour sih belum ada ya. Maksudnya kayak 1 hours pun memang terlihat dia mau koreksi ya, tapi memang belum dikasih aja sama market gitu. Ya, lalu untuk yang 4 jam ya di sini yang perlu kalian perhatikan ya untuk saat ini itu di 2563 ya, 2564 juga ini perlu kalian perhatikan juga. Karena ini adalah sedikit minor resisten ya untuk minor support ya di sini. Nah, ini nih minor supportnya. Nah, ini bisa jadi area pullback mereka juga ya di sini ya. Itu jadi mulai dari 25 berapa nih? 25 69 atau 2570 ya sampai 2564 ya. Ini harus kita perhatikan ya karena ini range mereka sideways dan ini membentuk base ya. Artinya base ini belum di retest dan ini masih cukup fresh untuk mereka orang gitu teman-teman. Mungkin kita bisa nanti manfaatin area base ini untuk dijadikan sebagai buy zone kita yang pertama gitu. Lalu kedua itu ada di 2550. Berarti itu nanti dimulai ya dari sini teman-teman. Nah, ini kita bikin dulu di sini deh. 1 2 sampai sini ya teman-teman ya. Nah, ini base pertama. Lalu di sini di 2553 ya sampai 254 berapa nih? 2545. Nah, ini base kedua dia gitu. Jadi ada dua base ya yang possible untuk dicapai dalam waktu dekat ini ya. Pertama di 25570 sampai 2563 ya. Lalu ada lagi di sini di 2553 sampai 2545-an gitu. Jadi mendekatin 2550 ya teman-teman di sini ya gitu. Ini adalah area dari si OI data itu sendiri ya. Oke. Kemudian untuk saat ini yang terdekat dia untuk resisten itu di 2600 ya untuk resistennya. Jadi kalau kita ngomongin skenario ya, ini kan 4 jamnya juga pastinya juga butuh koreksi ya kan gitu. Cuma kita takutnya dia spike dulu ke atas ya, liquid dulu sellernya, karena seller pasti dia udah tahu nih, seller itu udah pasti nahan di area-area sini gitu. Jadi ditarik sama dia ke atas ya kan, baru dia turun lagi nanti gitu. Oke. Jadi pastinya takutnya dia ngeliquid dulu gitu, tapi ya semoga aja nggak kejadian teman-teman ya gitu. Nah, dia berarti saat ini ya
untuk gold sendiri itu dia masih bisa turun ya, kurang lebih ke sini dulu ya, ke 2564 ya, sebagai area supportnya dia ya. Ini juga termasuk dari salah satu support sebelum dia break naik di 2570 tadi kemarin ya kan. Lalu untuk yang kedua itu di 2550 teman-teman, di area Fibo 127.20 ya. Ini berarti ada dua nih area baik kita ya kan. Nanti kita tunjukin lagi di time frame 1 jam punya gitu. Nah, atau ya ini skenario pertama saya ya, selama dia belum break dari 2585 kita fokus saya dulu dengan target di 2546 sampai 2550 gitu. Nah, nanti tetap ya skenario yang memang cukup aman di sini untuk saat ini adalah buy gitu, untuk menyikapin dari penurunan suku bunga gitu teman-teman. Jadi memang masih skenario cukup bagus untuk buy ya, teman. Memang untuk saat ini selama di bawah 2585 itu kita masih fokusin sell dulu. Nanti mendekatin 2564 ya kan, sampai 2550 kita baru cari skenario buy lagi gitu. Atau in case dia naik pun ya di 2600, nah ini kita baru bisa nih cari sell. Nah, jadi di atas 2585 kalian diem, jangan ngapa-ngapain sampai dia mendekatin 2600 atau 2605 gitu, baru kita cari konfirmasi untuk untuk sell lagi teman-teman di sini ya. Untuk sell lagi targetnya di 2585 sampai 2564 atau di 2550-an teman-teman gitu ya. Jadi ada beberapa skenario yang udah saya kasih tahu kepada kalian ya kan. Nah, ini nanti kita juga akan buat, ini akan saya share juga nanti ya untuk mapping 1 jamnya ya di channel Telegram. Nanti stay tune aja kalian semua di channel Telegram. Jadi kita setelah kita bahas nih ya di YouTube, pasti saya juga akan share mapping ya sama setup saya nih nanti di channel premium. Dan untuk mapping kalian bisa dapatkan ini secara gratis di channel Telegram Jono Trading ID teman-teman gitu. Oke. Ya, jadi mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua ya teman-teman ya. Jadi overall sih ya, semoga gold ini bisa segera koreksi, karena memang cukup banyak yang DM saya kalau ada wholesale ya teman-teman ya gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.